Halo teman-teman, perkenalkan aku Apriyadi Salim dari kelas 3A non-reguler Teknik Informatika di Uniska dengan NIM 2410010605. Kali ini kita akan membuat game sederhana. Gamenya bertujuan untuk mencetak skor paling tinggi. Dia skornya berdasarkan kill dan waktu bertahan paling lama. Kita coba mainkan dulu untuk gameplaynya. Game ini sudah jalan menggunakan gamepad ya teman-teman. Jadi game ini sangat sederhana. Di ataupun WASD itu untuk berjalan. Lalu ada tombol IJKL itu untuk melakukan dash. Dash itu maksudnya pergerakan karakter yang langsung melewati 4 kotak. Jadi seperti ini ada beberapa musuh sekaligus, itu kita bisa langkahnya kill secara langsung. Nah itu jadi tidak. Overall game ini mudah untuk dibuat dan ada mekanisme tertentu seperti combo, lalu ada XP dan juga damage yang diterima oleh karakter. Ini adalah contoh jika karakternya mati dikarenakan HP yang habis. Di sini kita akan melihat final score-nya adalah di 19.000, terdiri dari kills dan juga waktu bertahan selama 60 detik. Di situ juga ada combo bonus, dalam arti semakin banyak teman-teman melakukan combo, semakin tinggi pula skor yang dapat didapatkan. Di sini juga kita terlihat max combo tertinggi saya ada di 53 seperti itu. Nah, kita akan coba lanjut ke gamenya, ke codingnya langsung teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan fungsi-fungsi sederhana dan juga ada beberapa global variabel, di mana variabel ini nanti akan digunakan untuk permainan kita nanti, dan juga ada konstanta di sini, di mana konstanta ini digunakan untuk menentukan dasar dari game kita seperti itu. Mungkin akan membingungkan jika saya jelaskan satu persatu. Kita akan coba saya jelaskan langsung di fungsi main. Teman-teman yang sudah paham tentang bahasa C++, bahasa C++ akan menjalankan fungsi utama yang disebut fungsi main. Di sini saya langsung jelaskan, fungsi main ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, saya lupa di sini bahwa saya menggunakan UI dari library yang namanya Rylib. Teman-teman bisa download dulu, teman-teman. Lalu nanti tinggal dimasukkan ke dalam folder lib. Di sini saya tidak akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan ataupun setup compile C++ di VS Code. Teman-teman bisa cek untuk video yang lain seperti itu. Nah, di sini akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu adalah bagian otaknya, dalam arti dalam software development itu ada dua hal bagian dari kode, yaitu bagian dari back end dan front end. Sederhananya, back end adalah bagian untuk bagaimana sebuah aplikasi itu berjalan di belakang layar tanpa sepengetahuan pemain ataupun user. Dan front end itu adalah bagian dari aplikasi yang berinteraksi secara langsung dengan user atau player. Nah, di sini
kita nanti akan ada bagian UI di sini, yaitu melakukan rendering seperti ada karakternya, teksnya, window-nya, dan lain sebagainya. Dan juga ada bagian backend di bagian sini. Itu nanti mengatur tentang apakah karakter ini kena damage ataupun enemy dapat terkena damage dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dari awal dulu, teman-teman. Di sini ada fungsi srand. Srand ini adalah seed random. Jadi komputer itu tidak mendapatkan angka random dengan pure. Dalam arti random yang ada di dalam komputer ataupun di dalam mesin komputer itu tidak benar-benar acak. Mereka diacak. Jadi srandom di sini fungsinya untuk memberikan variabel tertentu. Seperti apa ya? Jadi sederhananya saat srand ini sebagai contoh, srand ini saya masukkan angka 1. Di situ jika teman-teman melakukan random, kecenderungan bisa ada kemungkinan angka randomnya sama. Maka dari itu kita akan masukkan seed-nya atau penentu variabel randomnya itu dengan time, di mana time ini kan akan berjalan selaras dengan waktu kita. Jadi setiap teman-teman jalankan aplikasi, srandomnya akan pasti berbeda karena dari jamnya akan berbeda seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada init window. Init window itu adalah untuk menampilkan window tempat kita bermain game. Seperti tadi yang saya running, di situ akan muncul seperti kotak. Ini coba saya jalankan. Init window itu digunakan untuk hanya memunculkan window ini aja. Seperti itu. Nah, dari sini baru kita akan mengetahui tentang konstanta. Di sini ada konstanta, screen width dan screen height. Di sini kita sudah tentukan screen width dan screen height-nya, di mana itu bergantung dengan kolom dan baris. Kenapa kolom baris? Karena game kita ini menganut sistem grid. Jadi kita menggunakan grid kotak-kotak. Dan saya sudah tentukan untuk cell size-nya itu adalah 40 kali 40 pixel. Maka dari itu, dari lebarnya itu adalah banyaknya kolom dikali sisi dari cell size. Begitu juga untuk screen height. Itu adalah baris dikali dengan banyaknya panjang cell size. Nah, di sini mungkin ada plus UI high, itu karena apa? UI high yang di sini nih adalah untuk UI yang kita mainkan tadi. Kita tadi sudah melihat ada teks di bagian atas. Nah, ada high speed, ada time, scroll, dan skill. Itu ditentukan oleh panjang atau tinggi dari berapa pixel UI high ini, seperti itu. Nah, itu untuk init window. Lalu di sini kita ada init audio device karena kita main game ya kan. Pasti tidak afdol jika kita main game tidak ada audionya. Audio nanti akan dibagi ada 2. Ada audio musik dan juga audio sound effect. Nah, lalu lanjut kita set target FPS. Ini maksudnya berapa kali script ataupun fungsi main ini dijalankan dalam 1 detik. Mungkin teman-teman sudah paham ataupun pernah tahu tentang FPS. FPS itu adalah frame per second. Nah, game yang kita buat di C++ ini menggunakan Riley, dia akan merender frame dalam 1 detik sebanyak 60 karena di sini saya set 60 seperti itu. Kita lanjut ke bagian audio. Nah, di sini kita punya 3 sound effect, yaitu sound effect saat karakter melakukan dash, saat karakter melakukan hit, saat karakter diserang oleh musuh, dan yang terakhir saat karakter terbunuh, seperti itu. Dan musik kita ada 1, yaitu background musik.
Nah, di sini untuk audionya teman-teman bisa download di internet sebagai referensi. Di sini saya menggunakan Pixabay. Di sini ada 2 musik dan ada satu yang memang benar-benar saya ambil, dan di sini juga ada 4 sound effect seperti itu. Nah, setelah itu untuk load musik dan load sound ini itu sudah tersedia di fungsi-fungsi yang disediakan oleh Rylip. Nah, teman-teman bisa kontrol klik kiri, ini adalah file header dari Rylip itu sendiri. Nah, sederhananya setiap musik dan sederhananya untuk setiap musik dan sound effect akan ditampung di masing-masing variabel seperti itu. Nah, kita di awal game akan menjalankan musik secara streaming di file di resource audio musik dengan nama Gurok 331027.mp3. Ya, kita lanjut. Kita set volumenya. Saya buat set 0,4. Sederhananya 0 artinya mute, 1 artinya full. Setelah itu kita lakukan init map. Init map itu maksudnya menginisiasi map dalam tanda kutip untuk backend-nya. Jadi kita tidak ngomong tentang UI dulu. Init map ini akan menampilkan atau init map ini untuk menyiapkan map sebanyak yang kita buat berdasarkan kolom dan row atau kolom dan baris. Nah, di sini kita sudah membuat variabel map, itu sebuah array 2 dimensi yang mana dimensi-dimensinya bergantung dengan kolom dan baris seperti itu. Nah, di sini akan ada pengisian data. Jika kotak yang di dalam grid tersebut berada di paling samping, samping atas, samping bawah, samping kanan dan kiri, maka itu disebut wall, atau secara data kita buat value 1. Dan untuk arena bermain yang dapat dijalankan ataupun ditempati oleh karakter, nanti kita buat teks 0 seperti itu. Nah, di sini saya akan coba praktekkan agar lebih mudah dalam game plan-nya. Nah, teman-teman bisa lihat saat saya tekan ke atas atau ke kiri, dia tidak akan bisa melewati baris ataupun bagian samping. Kenapa? Karena kita sudah setup init map ini tadi. Lalu setelah kita inisiasi map, kita juga inisiasi player. Nah, player di sini kita menggunakan struct. Nah, ini adalah struct-nya dari player. Player memiliki koordinat X dan Y untuk menentukan di mana nanti player itu berdiri, atau untuk menentukan player itu di mana kotak tempat ia berada. Lalu di sini ada HP dan juga max HP. Max HP ini nanti itu sebagai health atau nyawa dari karakter, dan HP atau ini hit point itu adalah HP aktual. Jadi max HP adalah yang paling tinggi, maxnya berapa, maksimalnya berapa, dan HP ini itu adalah aktualnya setelah karakter kena damage dari musuh. Di sini kita juga punya dash timer. Di sini untuk melakukan dash itu ada cooldown-nya, dalam arti teman-teman atau player itu tidak bisa melakukan spamming untuk melakukan dash, karena sekali dash dia bisa pindah 4 kotak secara langsung. Lalu di sini juga ada berapa combo atau berapa musuh yang dapat di-kill dalam waktu tertentu. Dan di sini juga dibatasi oleh combo timer. Jadi combo timer ini sudah kita tentukan di sini
combo timeout, yaitu selama 3. Di sini dalam satuan detik, teman-teman. Jadi combo timeoutnya adalah 3 detik. Jadi selama 3 detik, teman-teman harus kill musuh lagi untuk melakukan reset combo timernya menjadi 3. Seperti itu. Lalu di sini kita punya trauma. Trauma ini sederhananya dalam kita main game, kita akan ada momen musuh kita serang ataupun sebaliknya karakter terserang oleh musuh. Nah, saat itu angka trauma ini akan naik. Fungsinya untuk apa angka trauma? Trauma ini untuk efek shake atau seperti goyang-goyang. Saya coba tunjukkan ke teman-teman. Nah, di sini coba. Nah, itu dia. Dia ada shake-nya. Itu dia. Nah, itu dia. Karena ada trauma. Nah, kembali lagi dengan fungsi init tadi. Init ini akan menentukan di mana player berada. Di sini saya buat X dan Y-nya berada di tengah-tengah. Lalu untuk HP, max HP itu akan diisi oleh player hit point di angka 100. Jadi variabel HP dan max HP akan memiliki value 100 dan juga yang lainnya seperti itu, teman-teman. Nah, nanti untuk update dan yang lain akan saya jelaskan agar runtut. Nah, setelah kita init player, sudah siapkan data di belakang layar untuk player, kita juga spawn enemy. Spawn enemy ini untuk memunculkan musuh. Teman-teman kalau perhatikan tadi saat game dijalankan, pasti akan ada 2 musuh pertama yang muncul. Nah, itu disebabkan karena spawn enemy dipanggil 2 kali di dalam fungsi init. Spawn enemy ini akan mengecek dahulu apakah enemies ini dia dalam bentuk vektor. Vektor itu bentuk lain dari array. Jadi teman-teman kalau biasanya nyimpen data itu menggunakan array, di sini saya menggunakan vektor. Alasannya saya tidak perlu memahami, menghafal maupun mengecek apakah indeks 1, indeks 2, indeks 3 dan seterusnya itu kosong ataupun berisi. Seperti itu. Nah, untuk vektor dia lebih dinamis. Jadi saya bisa hapus tambah dengan cara yang lebih sederhana dan lebih mudah. Dia di sini if enemy size itu akan mengambil ukuran panjang data enemy. Jika dia sudah lebih dari max enemy, kita sudah tentukan max enemy-nya sebanyak 30, maka spawn enemy akan di skip atau tidak akan dijalankan. Baris kode saat ia menjalankan hasilnya true, dia akan return. Dalam arti return di sini karena fungsinya void, makanya dia akan langsung skip lanjut ke baris selanjutnya, yaitu baris ke 610 ini. Tapi karena ini di awal game, enemy size ini pasti 0. Maka dari itu ia akan lanjut melakukan inisiasi. Di sini saya menggunakan while. Di sini kita buat inisiasi dulu koordinat XY untuk enemy kita, untuk yang kita spawn. Lalu di sini percobaan. Nah, di sini ada pembatasan. Jika jika percobaan merandom lokasi enemy lebih dari 100, maka dia akan lanjutkan. Jika tidak, dia akan terus melakukan looping. Di sini teman-teman bisa lihat ada fungsi ran. Ran ini adalah random. Dia akan menghasilkan sebuah angka random dan nanti akan dimodulus di tengah-tengah. Dan jadi tempat respon dari musuh itu sendiri random, teman-teman. Lalu jika
tempat yang akan diambil atau XY yang tempat nah, jika XY atau koordinat enemy yang akan ditempati oleh nah, untuk koordinat XY ini di mana nanti menjadi tempat enemy itu berada itu adalah sebuah tembok atau lebih dari tembok. Iswall adalah mengecek apakah koordinat X dan Y ini adalah tembok. Kita tadi sudah init map, di mana kalau tembok itu adalah satu. Nah, di sini adalah melakukan return boolean. Apakah koordinat dari parameter X, Y ini adalah satu? Jika satu, artinya itu adalah tembok. Maka dari itu nanti untuk argumen bagian isWall dengan parameter X, Y ini akan true. Maka dari itu jika ini true, while ini akan terus berjalan. Karena di sini saya menggunakan OR, cukup salah satu true, dia akan terus menjalankan random tempat untuk melakukan respon. Lalu di sini juga ada apakah koordinat X yang di random ini adalah tempat player berdiri ataupun Y tempat player ada. Selain itu, apakah koordinat XY itu sudah ditempati enemy yang lain? Di sini juga ada fungsi boolean juga. Auto enemy. Maksudnya apa? Auto di sini. Auto di sini adalah fungsi C++ yang terbaru di mana kita dapat melakukan looping ke dalam value atau data di dalam suatu kumpulan data. Enemies ini kan suatu kumpulan data, dia dalam bentuk vektor. E ini adalah perwakilan dari satu enemy. Jika enemies ini kan kumpulan data, E ini adalah salah satu enemy dari kumpulan data tersebut. Auto di sini dia akan melakukan otomisasi fungsi data E ini punya tipe data apa. Nah, di sini saya sudah sorot, dia sudah otomatis memiliki fungsi, sudah otomatis memiliki tipe data enemy seperti itu. Nah, di sini setiap enemy akan di loop atau dilakukan perulangan. Ia akan cek dulu apakah I ini is dead. Dalam struct enemy itu saya punya variabel is dead. Apakah enemy ini mati? Di dalam ini sudah dibuat untuk false, artinya enemy itu pasti hidup. Nah, jika ada tanda seru, artinya kebalikan teman-teman. Jadi is dead, false, artinya dia hidup. Karena bentuknya false, maka ini akan gagal. Karena di sini kita menggunakan N. Semua harus true. Di sini saya tambahkan tanda seru, artinya jika dia hidup, di sini akan true. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita cek apakah X dari enemy ini sama dengan X yang akan kita tempatin atau kita respon enemy baru. Nah, jika semua true, maka akan dikembalikan true. Sebaliknya, jika nanti ada yang false, maka dia akan kembalikan false. Nah, untuk enemy ini, dia akan melakukan looping, seperti itu. Jika dari semua ini tidak ada yang melakukan return, maka dia akan menghasilkan false. Karena baris kode bagian di sini tidak melakukan return, maka yang melakukan return akan ada di bagian bawah. Maka dari itu is occupied by enemy nanti akan false, teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti jika sudah semua ini false dan juga ini juga false, maka do ini akan berhenti. Lalu kita buat enemy baru. Kita init menggunakan koordinat yang sudah kita dapatkan, lalu kita lakukan pushback. Apa itu pushback? Pushback adalah fungsi dari vektor untuk memasukkan data baru ke dalam jajaran data.
sederhananya kita akan memasukkan data enemy ini ke kumpulan data enemy. Seperti itu. Nah, jika teman-teman menggunakan array, otomatis teman-teman harus memasukkan indeksnya, indeks 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk vektor dia lebih sederhana. Teman-teman tinggal pushback, otomatis enemy yang baru kita buat sudah masuk ke dalam vektor enemies ini. Seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan dari spawn enemy. Ya, teman-teman. Kita spawn 2. Nah, baru kita akan masuk ke bagian while. Nah, di sini bagian while ini ada fungsi yang namanya Windows Source Close. Ini maksudnya apa? Dia mengecek apakah window yang kita init ini sudah tertutup. Jika tertutup maka true. Jika masih terbuka contoh saat saya jalankan seperti ini. Nah, saat saya jalankan seperti ini, maka Windows Source Close akan mengembalikan false. Jika saya tutup seperti ini, maka dia akan mengembalikan true. Nah, karena ada tanda seru di depan, maka dari itu saat dijalankan, apakah window itu tertutup? Tidak. Dia akan mengembalikan false. False ketemu tanda seru di depan, artinya akan true. Jadi while ini akan berjalan selama game itu belum tertutup. Oke, kita masuk ke bagian backend-nya. Kita akan membuat suatu variabel dt, yaitu delta time. Dalam game, teman-teman harus wajib menggunakan delta time dalam melakukan penghitungan data. Kenapa? Karena prosesor teman-teman, kecepatan PC teman-teman akan berbeda. Ada yang lemot, ada yang cepat. Nah, delta time ini nanti akan mengaverage dan menyamaratakan semua frame agar pergerakannya mulus, teman-teman. Di sini get frame time itu sudah include di Raylib. Teman-teman tinggal panggil. Sebelumnya tadi saya belum menjelaskan apa saja yang di-include. Nah, sederhananya di sini kita wajib mengincludekan Raylib ya, teman-teman. Lalu juga ada vektor. Di sini ada CMAT. CMAT itu nanti untuk penghitungan matematika. Di sini ada string karena kita nanti ada UI yang menggunakan string, dan juga ada beberapa include yang lain seperti ctime, stdlib, dan algoritma. Nah, di sini teman-teman, setelah mendapatkan delta time, di sini kita update dulu musiknya. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya nih, while ini akan dijalankan 60 kali dalam 1 detik. Kenapa? Karena kita buat FPS-nya 60. Seperti itu. Nah, akan bertanya-tanya, kenapa musik kok dijalankan setiap sekian milidetik? Karena kita menggunakan sistem streaming. Jadi, musik itu tidak sepenuhnya akan di-load di dalam RAM. Tapi, dia akan ambil potong demi potong. Jadi, jika teman-teman tidak tulis update musik di sini, musik itu akan berjalan sekian milidetik di awal dan akan mati. Karena dia tidak ada bufferingnya, tidak ada sederhananya itu seperti rel kereta, teman-teman. Di sini saya play musik, itu ada kereta yang akan menginisiasi pertama. Lalu saya set update musik stream, itu akan menambahkan rel kereta itu. Lanjut terus-menerus. Jadi musik itu akan terus berjalan. Nah, di sini ada statement if else. Dia akan mengecek apakah game sudah game over. Is game over ini masuk ke global variable. Nah, ini sangat banyak sekali untuk global variable. Skor saya simpan untuk ditunjukkan saat sudah game over.
kill count juga untuk perhitungan skor nantinya. Game time juga salah satu variabel yang perlu saya catat untuk menentukan skor, berapa lama game itu berjalan. Lalu di sini juga ada spawn timer, itu untuk membatasi spawn dari enemy itu sendiri. Dan juga ada beberapa variabel yang lain seperti max combo dan total damage dealt. Ini adalah damage yang diberikan oleh karakter ke musuh. Dan jika total damage taken itu berarti damage yang diberikan musuh kepada player, seperti itu. Di sini juga sudah saya siapkan beberapa file audio tadi yang di awal di sini. Nah, untuk tipe datanya juga teman-teman bisa lihat bahwa ada 2 jenis musik dan sound. Nah, sederhananya itu teman-teman, karena agak kompleks. Jika saya jelaskan satu persatu ini, mungkin teman-teman seperti main puzzle. Saya ceritakan puzzle kecil-kecilnya. Saat saya rangkai, mungkin teman-teman sudah lupa untuk puzzle yang kecil-kecil. Maka dari itu saya akan langsung ke mainnya aja ya teman-teman. Nah, apakah dia game over? Di awal game saat kita jalankan, is game over akan pasti false. Maka dari itu, statement if ini akan dijalankan. Game time akan mengambil delta time, di mana delta time didapat dari get frame time. Get frame time yang saya katakan tadi itu adalah waktu yang diselesaikan untuk menyelesaikan satu frame. Nah, seperti yang saya katakan tadi, setiap komputer dan setiap laptop akan berbeda kekuatan processingnya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Maka dari itu, kita perlu mengambil berapa lama komputer ini mampu menjalankan satu frame. Lalu, waktu itu akan saya tambahkan sebagai game time. Jadi, berapa game time yang saya katakan tadi adalah game time ini adalah waktu lama game ini berjalan. Lalu saya akan tambahkan skor, di mana didapat dari delta time dikali poin per second. Jadi semakin lama teman-teman bisa bertahan di game ini, skor akan terus bertambah seperti itu. Lalu di sini ada fungsi update player yang memiliki parameter delta time. Update player itu apa? Update player itu nanti akan melakukan update kepada player, yaitu struct dilakukan update, dan juga ada beberapa yang lain. Coba saya jelaskan untuk player update dulu. Untuk di dalam struct player, update ini itu menjalankan atau menghabiskan dash timer dan juga combo timer. Jadi di dalam game ini kan tadi ada combo, lalu ada cooldown. Jadi jika kita tidak kurangin dengan delta time, dash timernya tidak akan dapat digunakan. Sederhananya, teman-teman cuma bisa melakukan dash satu kali karena cooldownnya tidak sama dengan 0. Cooldown sama dengan 0, baru teman-teman bisa melakukan aksi dash seperti itu. Nah, di sini juga seperti itu. Combo timer. Jika combo timer tidak 0 atau lebih besar daripada 0, maka combo timer dikurangi delta time juga. Jika ini tidak dijalankan, maka tidak ada tuh hitungan mundur untuk combo. Teman-teman bisa combo terus-menerus karena tidak ada hitungan mundur. Seperti itu. Nah, di sini juga dia akan mengurangi trauma. Jadi, saat teman-teman kena pukul atau karakter kena serang, aplikasi atau gamenya kan akan ada kayak efek shaky atau goyang seperti itu. Itu tidak akan pernah berhenti sampai game selesai jika ini tidak dikurangin dengan delta time. Selain itu juga, jika teman-teman kena 5 kali serangan, otomatis angka trauma semakin membesar, shaky-nya semakin gede.
Seperti itu teman-teman. Lalu lanjut di bagian update player. Kita update struct playernya. Lalu kita akan melihat apa yang akan diinput atau ditekan oleh pengguna atau player. Nah, di sini ada dua variabel yaitu delta X dan delta Y. Itu nanti untuk menentukan pergerakan apakah dia ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Nah, untuk mendapatkan nilai atau mendapatkan perubahan delta Y, delta X, user harus menekan tombol W, harus menekan tombol S. Atau jika teman-teman ada yang tidak terbiasa menggunakan WSAD, jika ada yang tidak terbiasa dengan WSAD, mereka juga bisa menggunakan tombol arah di keyboard atas, kiri, kanan, bawah. Dan jika ada yang menggunakan gamepad atau laptop dan PC-nya terkoneksi dengan gamepad, maka mereka bisa menggunakan tombol D-pad yang di bagian kiri ini teman-teman. Nah, setelah itu di sini jika delta X dan delta Y tidak nol, artinya ada pergerakan, maka dari itu kita set playernya untuk bergerak ke sana. X ditambah di X, Y ditambah di Y. Lalu kita akan mengecek apakah di posisi enemy ini, maksud saya di posisi player ini ada enemy atau ada musuh. Fungsi get enemy add itu nanti akan mengembalikan struct enemy, di mana dia akan melakukan looping yang seperti saya katakan tadi, auto, seperti is occupied by enemy. Dengan syarat enemy tidak mati, lalu enemy X harus sama dan Y juga sama, maka kembalikan enemy itu. Literally struct itu yang akan dikembalikan, seperti itu. Karena di sini ada tanda dan, simbol dan, seperti itu. Nah, tapi jika tidak ada, maka kita tidak akan mengembalikan nilai pointernya atau kita kembalikan 0. Jadi simbol dan itu akan mengembalikan pointernya teman-teman. Sederhananya pointer itu apa? Pointer itu seperti alamat data di dalam RAM teman-teman. Kalau tanpa menggunakan pointer, nanti otomatis komputer atau PC teman-teman secara program C++ itu akan menyalin data. Dan itu kurang efisien. Maka dari itu, daripada menyalin data, kita kirimkan pointernya teman-teman. Lalu setelah kita dapat nih enemy-nya, jika enemy ada, ya kan, otomatis kita buat enemy itu menerima damage. Di sini di struct enemy, ini dia. Take damage artinya dia akan mengurangi HP di enemy tersebut. Lalu trauma ditambah 0,2 agar ada shaky. Nah, jika HP kurang atau sama dengan 0, kita buat HP 0 ini kenapa? Karena ada kita menghindari ada momen HP minus, maka dari itu kita buatkan 0. Lalu is dead sama dengan true, teman-teman. Otomatis enemy itu akan dianggap mati. Lalu setelah take damage, maka kita masukkan ke total deal. Ini untuk perhitungan skor nanti. Ditambah dengan play damage. Play damage sebuah konstanta yang sudah kita tentukan, yaitu di 25 untuk damage-nya. Lalu setelah itu kita akan membuat floating text.
Jadi kalau teman-teman ingat tadi yang saya run, coba teman-teman akan ngelihat ada teks yang berjalan. Nah itu 25, 10 HP dan sebagainya itu adalah floating text. Nah kita akan membuat floating text itu dengan cara kita buat dulu positionnya. Pos sama dengan lalu kita ambil X-nya dan kita ambil Y-nya. Setelah pos mendapatkan koordinat X dan Y-nya, maka dari itu kita akan spawn floating text. Spawn ini untuk menampilkan, dia akan diantrikan dulu. Jadi saya menggunakan sistem antrian karena coba bayangkan jika teman-teman melakukan serangan di waktu yang sangat cepat, itu membuat teks saling menumpuk. Maka dari itu saya membuat di sini dalam bentuk antrian. Nah, di sini ada tag queue. Itu adalah sebuah vektor agar mempermudah masuk keluar teksnya. Lalu pushback. Jadi data-data possession, teksnya apa dan warnanya apa akan dimasukkan ke antrian teks. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti untuk antrian teks ini akan ada fungsi lain yang akan menjalankan. Tapi sederhananya di sini dia sudah diantrikan teman-teman. Lalu kita mainkan play sound, itu sudah ada di Rylip, itu untuk menjalankan sound effect hit. Nah, di sini ada if statement jika enemy is dead, kan tadi sudah melakukan take damage. Di take damage jika dia kurang dari 0 HP-nya atau hit point-nya, maka dia akan mati. Is dead sama dengan true. Nah, di sini jika dia mati, maka akan kita jalankan on enemy killed. On enemy killed ini teman-teman bisa lihat ini digunakan untuk menghitung combo, teman-teman. Jadi sebelumnya kan kita sudah ngobrol tentang ada combo. Kita juga ada life steal. Life steal ini sederhananya nanti karakter teman-teman itu akan mendapatkan HP atau hit point. Saat teman-teman terserang, damage-nya kan akan HP-nya kan akan berkurang, teman-teman. Nah, di sini contoh HP saya, hit point saya adalah 90. Saya diserang adalah 80. Nah, ada mekanisme bertahan di mana jika teman-teman membunuh, teman-teman dapat 10 hit point. Nah, itu dia. Saat saya melakukan dash, hit point saya akan kembali. Nah, itu yang akan kode ini yang mengatur hal itu. On enemy kill, dia akan mengatur combo multiply yang akan menentukan skor kita nanti. Kill count juga akan nambah 1. Player HP akan menambah sebanyak life steal amount. Di sini konstanta kita adalah 10. Nah, jika HP atau hit point player lebih besar dari max HP atau max hit point, maka kita batasin, maka player .HP adalah ya max HP. Jadi dia tidak bisa ke 110, 120 dan seterusnya. Nah, di sini setelah kita hitung skor, kita hitung life steal, kita akan tambahkan combo plus dan combo timer akan di set menjadi 3 atau dalam arti kita reset. Seperti itu, teman-teman. Setelah kita jalankan on enemy kill, itu menjalankan sebuah event, suatu hal yang dijalankan saat musuh itu mati. Nah, di sini ada if else, if jika tadi tidak ada atau tidak mengembalikan null pointer,
maka dia dijalankan if. Tapi jika ternyata itu adalah null pointer, maka ia akan masuk ke bagian if. Apakah delta time atau tempat player yang akan bergerak ini nanti adalah sebuah wall, atau apakah itu adalah wall atau dinding? Nah, di sini akan kita cek. Jika sama akan mengembalikan true, jika bukan wall atau bukan dinding maka mengembalikan false, teman-teman. Nah, di sini ada tanda seru, artinya jika ini benar, maka player benar-benar akan ditempatkan di target X dan target Y, di mana itu yang sudah ditambahkan dengan delta X dan delta Y. Nah, ini untuk mengatur movement, pergerakan satu kotak per kotak. Bagian di sini nanti yang mengatur untuk pergerakan das, yang mana dia akan berjalan langsung 4 das. Teman-teman kalau mau sekali das 7 kotak bisa ubah bagian di sini das distance. Tapi saya buat 4, jadi biar game itu balance, tidak terlalu mudah, tidak terlalu susah. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan keyboard itu menggunakan tombol I, K, J, L. Seperti itu, teman-teman. Itu nanti akan menentukan delta Y, delta dan delta X. Seperti itu, teman-teman. Nah, jika teman-teman tekan I, dia akan ke atas, atau delta Y-nya ke atas. Jadi, jika teman-teman tahu mekanisme Cartesius, atau di matematika Cartesius, bidang Cartesius, Y itu dari titik tengah ke bawah itu minus. Dari titik tengah ke atas itu positif. Tapi untuk di Railip ini atau di game ini itu kebalikannya. Titik 00, coba saya jalankan. Titik 00 itu berada di pojok kiri atas, teman-teman. Nah, 0 titik Y0 itu berada di sini. Lebih tepatnya di sini. Jadi X0, Y0 di sini. Y1 mungkin turun ke bawah dan seterusnya. Minus 1 dan seterusnya, berarti Y-nya ke atas. X-nya positif ke kanan, negatif ke kiri. Jadi titik 00 itu berada di sini, bukan di tengah-tengah sini ya, teman-teman ya. Oke, di sini sudah saya jelaskan sederhananya. Jika key press ini sudah ada di bagian Railip, itu menentukan apakah tombol ini ditekan. Karena saya menggunakan elif, elif, artinya dari keempat ini hanya ada satu yang akan direspon. Jadi jika teman-teman menekan 2 tombol sekaligus, tapi akan hanya ada satu tombol yang direaksi atau diladeni oleh C++ ini nanti. Kecuali jika saya buat if semua. Jika saya buat if semua, teman-teman bisa tekan semua tombol, tapi itu nanti agak aneh untuk tampilan UI-nya. Maka dari itu saya buat elif, karena hanya akan ada satu tombol, hanya ada satu pergerakan yang akan dilihat. Kecuali jika teman-teman menjalankan movement yang satu kotak plus berbarengan dengan dash, itu baru bisa dilakukan. Contoh, jika teman-teman tekan L untuk melakukan dash ke kanan, saat teman-teman jalankan tombol D dan L berbarengan, maka dia akan berjalan 5 kotak ke kanan. Seperti itu, teman-teman. Setelah itu, di sini jika delta dash-nya tidak 0 atau ada penekanan di salah satu ini, maka kita akan melakukan mekanisme perpindahan. Di sini
saya buat hit something itu menjadi false. Nanti hit something ini digunakan untuk menjalankan play sound. Play sound saat serangan kita di play sound itu untuk agar sound effect hit itu dijalankan seperti itu. Nah, kembali lagi di sini if I saya buat 1 dan distance dia akan menjalankan 1 per A 4 kali loop di sini karena kita menjalankan 4. Net X, net Y itu player X ditambah distance ini tadi mau ke arah mana. Lalu dicek apakah kanan nanti ini ke kiri, ke bawah, ke atas nanti ini apakah ia adalah sebuah wall. Jika dia wall maka break dan berhenti. Jadi teman-teman saat melakukan dash ke kanan dan ternyata jarak ke dinding itu cuma 2, maka dia akan stop cuma bergerak 2 bukan 4. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kembali lagi get enemy at. Tadi kita sudah bahas. Sederhananya perbedaannya dari fungsi ini dan fungsi ini atau coding yang bagian ini, kalau di sini dia dijalankan 1 kali. Kalau di sini dia menjalankan fungsi yang kurang lebih sama seperti ini, tapi 4 kali. Maka dari itu dia 4 kali per gerakan. Dan floating text-nya juga ditambah teks slash teman-teman. Nah ini jika dead maka jalankan on enemy killed yang sudah saya jelaskan tadi. Karena dia sudah menjalankan 1, player dipindahkan 1 kali ke kanan kah, ke atas kah, ke bawah kah, ke kiri, ke bawah seperti itu. Setelah itu lanjutkan loop kedua hingga 4 kali. Setelah itu player akan dikasih cooldown. Jadi dash itu tidak bisa digunakan terus-menerus teman-teman. Di sini dash timer akan diberi value sebanyak 1,5. Diberikan value 1 detik. Nah, di sini play sound, sound untuk dashnya, jadi ada sound effect untuk dash. Dan jika ada hit something, maka jalankan play sound. Ini kan dijalankan 4 kali, teman-teman. Soundnya akan dijalankan sekali saja. Oke, itu untuk movement update player. Cukup panjang. Kita update enemy. Setelah player kita update, kita update untuk enemy-nya. Saya kecilkan untuk lebih mudah lihat. Nah, kita sudah di bagian update enemy. Update enemy ini adalah fungsi untuk melakukan update ke semua enemy. Kita melakukan looping 1 per 1 dari kumpulan-kumpulan enemy. Jika dia mati maka continue atau skip aja. Jika dia hidup maka dia akan menjalankan enemy.update update ini fungsinya untuk menambah move timer. Nah, move timer nanti ini digunakan untuk pergerakan. Jadi enemy itu punya tempo, musuh itu punya tempo, bergerak dari satu kotak ke kotak lain. Dia akan otomatis berjalan terus-menerus. Maka dari itu di sini ada fungsi move timer dan juga jika dia punya trauma yang menentukan shaky itu juga akan dikurangi lebih banyak karena dikali 2. Setelah diupdate delta time di sini fungsinya saya perkecil biar mudah dilihat. Nah, move timer jika move timer lebih besar daripada move interval atau sama dengan, maka jalankan fungsi perintah kode yang ada di bagian sini. Tapi jika dia masih lebih kecil, berarti dia belum punya kesempatan untuk bergerak ataupun melakukan sesuatu. Nah, jika dia sudah punya kesempatan untuk bergerak, maka kita buat 0 lagi, kita reset 0. Kita lakukan seperti
update player, ada delta X dan delta Y. Nah, di sini kita akan cek apakah berapa jarak antara player X, player Y dengan musuh. Di sini e.x itu adalah koordinat dari musuh dan ini adalah koordinat dari player. Kita cari jaraknya, lalu akan kita tambahkan menjadi target X, di mana tempat untuk musuh itu berjalan mendekati player itu ditentukan oleh bagian sini, teman-teman. Teman-teman kalau lihat tadi gamenya kan berjalan dengan sendirinya, maksudnya musuh dia otomatis mendekati kepada player karena rumus ini, teman-teman. Lalu setelah kita sudah mendapatkan target X dan target Y, kita cek apakah target X dan target Y itu berisi player. Jika memang berisi player, maka player itu akan mendapatkan damage, yaitu take damage. Lalu ditambahkan ke total damage taken, ini nanti untuk perhitungan total keseluruhan, dan jalankan sound effect hurt. Setelah itu munculkan teks minus angka enemy damage. Seperti itu, teman-teman. Lalu jika player kurang dari sama dengan 0, maka game over sama dengan true. Dan jalankan sound effect death. Tapi jika target X dan target Y itu bukan koordinat dari player, maka jalankan jika yang ditempatkan, maksud saya jika koordinat yang akan ditempati oleh enemy ini adalah is wall, maka elif ini akan diabaikan. Tapi jika bukan wall, maka di sini ada done. Jadi tempat untuk berjalannya musuh tidak boleh dinding dan tidak boleh sudah ditempati enemy juga. Jadi akan ada momen musuh itu saling berdempetan, saling mengejar player. Di sini fungsinya untuk biar mereka diam sejenak, seperti itu. Oke, itu untuk bagian update enemy. Lalu di sini juga ada update floating text. Tadi kita sudah tambahkan queen atau antrian. Nah, floating text ini nanti akan ngecek auto itu adalah dari vektor floating text, mengambil satu persatu, lalu akan diupdate. Floating text-nya diupdate, live kurangi delta time. Jadi kita ingin teks itu tidak terus-menerus berada di situ. Kita tidak ingin teks itu menutupi gameplay kita. Di sini juga ada pos Y minus, yang artinya setiap waktu dia akan naik ke atas dan menghilang. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu, setelah kita update untuk variabel IT, itu kita akan cek is alive. Is alive tadi kan live yang dikurangin delta time terus-menerus. Anggap aja live-nya minus 1. Maka dari itu, minus 1 lebih besar daripada 0 akan mengembalikan false. Saat dia sudah false, maka kita tambahkan tanda seru akan menjadi true. Maka kita hapus floating text yang di dalam variabel IT ini di kumpulan floating text vector, seperti itu. Jika dia masih hidup, maka kita lanjutkan. Plus IT itu maksudnya kita lanjut untuk iterator selanjutnya. Saya ingin menghapus data di tengah iterasi dengan aman menggunakan plus IT seperti ini. Seperti itu. Harusnya di sini ada tambahan IT++. Tapi karena IT itu sendiri kita hapus, mungkin agak bug atau ada bug nantinya, saya menggunakan sistem yang seperti ini. Kita lanjut setelah update floating text.
kita hapus yang sudah memang perlu dihapus, floating text-nya, lalu kita akan proses yang sudah menunggu antrian. Nah, jika teksnya empty, maka langsung return atau tidak melakukan apapun, skip langsung. Tapi jika tidak empty atau tidak kosong, maka queen timer dikurangin delta time. Jika queen timer kurang sama dengan 0, maka jalankan, kita buat text requirement di mana kita ambil text queen paling depan. Karena kita antrian, maka masuk pertama, keluarnya juga pertama, seperti itu. Kita ambil front yang paling depan. Sebenarnya ini menggunakan vektor, mekanismenya sama sedikit persis seperti kayak antrian data queen. Lalu kita lanjut, kita hapus untuk, karena kita sudah ambil datanya di rect, kita hapus dari queen, kita hapus dari queue, lalu kita loop floating text. Kita lakukan perubahan variabel position Y, jadi dia akan terus-menerus ke atas. Dan yang life-nya kurang dari 5, kita beri kesempatan masih hidup dengan 0,3. Lalu setelah itu kita loop semua, kita tambahkan floating text baru yang kita ambil dari antrian tadi ke dalam pushback ke dalam vektor floating text dengan membuat seperti ini. Setelah kita mengurus antrian teks, kita update spawning. Kita melakukan update spawning ini untuk terus menambah musuh di dalam arena. Spawn timer ditambah delta time. Lalu kita ambil spawn interval, itu dari startnya berapa, lalu dikurangi dengan total game berjalan dibagi 60. Jadi musuh respawn itu sudah ada detik-detik tertentu, menit-menit tertentu. Dari awal game sudah ada ditentukan. Bukan ditentukan sih, lebih ke kalkulasinya berdasarkan total panjang game. Lalu jika spawn interval yang kita dapat ini tadi lebih kecil daripada minimal interval spawningnya, maka spawn interval ini kita buat paling minimal atau paling rendah di interval min tadi. Lalu kita cek spawn timer yang sudah ditambah ini tadi, apakah dia lebih dari 0,5. Jika iya, maka kita set atau kita reset jadi 0 lagi, lalu kita lakukan spawn enemy. Spawn enemy yang sudah kita bicarakan tadi, sudah saya jelaskan, dia akan melakukan random terus-menerus sampai argumen bagian ini itu terpenuhi. Seperti itu, teman-teman. Lanjut. Setelah kita update spawning, lalu kita akan hapus semua enemy yang mati. Enemy erase, ini fungsi dari vektor itu sendiri. Lalu kita menggunakan remove if. Kita akan looping dari awal hingga akhir di dalam vektor enemy. Kita cari apakah return i sama dengan boolean. Jika true atau mati, maka dia akan masuk atau dihapus menggunakan enemy erase. Jika tidak, dia akan berlanjut. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi kalau gamenya tidak game over. Is game over sama dengan false. Tapi kalau true, maka tampilannya nanti akan seperti ini, teman-teman. Kita bisa menekan tombol R atau entry. Nah, kalau di gamepad itu tekan tombol, teman-teman bisa, nah ini dia.
lihat untuk tampilan ini dia R atau star untuk restart. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa klik bagian gamepad button middle right ini dengan cara kontrol kiri, klik kiri, itu ngelihat tombol apa saja yang dapat teman-teman gunakan. Seperti itu. List ini berada di file header dari Rylip itu sendiri. Nah, ini tadi kita panjang lebar itu menjelaskan backend. Itu masih belum ada pergerakan secara UI, gambar warna, ataupun teks apapun itu. Datanya kita sudah siapkan. Setelah data sudah siap, kita panggil Begin Drawing. Itu fungsinya untuk melakukan render seperti window, kotak, warna, enemy, player, UI, semua. Itu kita akan jalankan dulu fungsi ini, baru kita panggil Draw Game. Draw Game atau kita gambar atau kita render. Pertama-tama kita akan menghapus background dan menggantinya semua menjadi hitam. Lalu kita gambar sebuah rectangle atau kotak. Ukurannya berdasarkan ini screen width, lalu UI height, lalu nanti kita ada gambar lain juga. Sederhananya karena ini cuma fungsi untuk menggambar dan UI, paling afdol kalau saya jalankan gamenya. Oke, saya pause. Nah, ini saya pause. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Draw text. Teman-teman, kursor saya nggak bisa diarahkan. Sederhananya ini. Nah, draw text HP sama dengan 20,10,20. Itu adalah posisi dan ukuran font yang digunakan. Lalu di bawahnya lagi ada float HP percentage. Ini nanti digunakan untuk menggambar kotak yang ada di samping ini. Nah, ini warna hijau itu adalah kotak berdasarkan persentase. Lalu colornya dibuat green, warna hijau, karena drawing pertama pasti dia akan berwarna hijau. Lalu jika percentage di bawah 0,3 atau 30%, maka dibuat merah. Jika di bawah 60% atau 0,6 dibuat oranye. Lalu kita gambar lagi rectangle. Ini nanti akan mempengaruhi ke kolom bar HP atau hit point yang saya katakan tadi. Lalu di sini akan ada teks player HP aktual per max HP atau hit point. Nah, ya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, 60/100 itu didapatkan dari fungsi yang berjalan ini tadi. Dan lain sebagainya. Nah, ini fungsi-fungsinya overall digunakan untuk menggambar kotak, rectangle, terus garis, dan lain sebagainya. Nah, mungkin dalam pembuatan UI ini itu akan agak lebih susah daripada backend yang saya jelaskan di awal tadi. Kenapa? Karena teman-teman harus melakukan trial error. Koordinat X dan Y-nya akan terus dicoba di running berkali-kali. Kenapa? Karena kita tidak bisa langsung menentukan sebagai contoh skor. Nah, Y-nya di koordinat 10 dengan font size 20. Ini teman-teman nggak bisa langsung menemukan koordinat 10. Teman-teman nggak bisa koordinat langsung dapat, nggak bisa langsung dapat posisi Y-nya di 10, posisi X-nya di 70.
Jadi mungkin akan susah pembuatan UI ini karena saya juga saat pembuatan ini melakukan trial error, jalankan kurang pas ke kanan ke kiri, tinggal diubah angkanya sampai menemukan angka yang pas. Seperti itu teman-teman. Lalu, nah ini dia yang kita ngomong tentang efek shaky. Kita memanggil kamera 2D. Ini fungsinya sudah ada di, atau tipe datanya sudah ada di Rylib, di header Rylib. Kita buat kamera, kita buat offset dan lain sebagainya, ini zoom, rotation, target dan lain sebagainya itu. Lalu kita jalankan mode 2D kamera, itu yang akan menjalankan efek goyang-goyangnya. Lalu kita jalankan untuk menggambar rectangle dan rectangle lines, itu nanti yang membuat gridnya kiri ke kanannya itu berdasarkan cell size. Lalu di sini juga kita akan menggambar enemy itu sendiri. Satu persatu kita akan gambar, kita render. Lalu di sini juga kita akan menggambar sebuah rectangle dengan warna blue. Ini fungsinya untuk dash timer di sini. Saat Nah, untuk bagian enemy kita juga render satu per satu teman-teman. Kita lakukan loop ke setiap enemy yang ada selain yang dead. Jika dead dia akan di skip seperti itu. Lalu lanjut kita juga gambar floating text, baru kita matikan mode 2D. Setelah itu kita jalankan lagi setiap untuk penghitungan enemy alive itu dengan cara kita looping, dan jika dia tidak mati maka is alive ini ditambah 1, lalu kita tulis di bagian enemy, dan lalu kita buat player dash timer. Di sini hitungan mundur untuk timer untuk skill dashnya. Nah, di sini tadi saya kan teman-teman bisa lihat di sini saya tulis IJKL segitiga kotak X bulat. Itu di font bawaan Rylib itu tidak ada. Dia akan menampilkan tanda tanya. Maka dari itu lebih baik kita ganti gamepad button. Coba kita akan ulang. Nah, gamepad dan yang terakhir tentang setelah dash timer kita cek game time. Jika dia di bawah masih baru maka tampilkan UI yang di awal tadi teman-teman. Teman-teman kalau perhatikan ada UI-nya, dia jalan untuk teks keyboard gamepad lifestyle. Nah ini dia. Dia akan bertahan beberapa detik, setelah 5 detik dia akan hilang. Ini teman-teman. Ingat teman-teman, draw game ini akan dijalankan atau digambar, dirender 60 kali dalam 1 detik. Fungsinya ya agar pergerakannya tadi mulus. Lalu setelah itu jika game over baru tampilannya yang saya tampilkan tadi, yaitu tulisannya game over. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Saya sengaja buat ini. Nah ini dia tampilan game over ini. Text draw text center itu untuk menampilkan UI bagian sini. Kita juga bisa ganti jika mau restart game, tekan X, tekan bulat ataupun apapun, itu nanti kita bisa ubah
setelah game itu berjalan, oh ya, mungkin teman-teman akan bertanya kenapa key press-nya cuma R dan tombol start di gamepad. Kenapa tombol escape di bagian kanan tadi tidak tertulis di bagian sini, teman-teman? Mungkin ada teman-teman yang bertanya seperti itu. Oke, nah, escape ini kenapa kalau di escape beneran dia akan quit? Karena secara bawaan Railip tombol escape itu akan memicu Windows short close. Jadi dia akan menutup window saat kita klik tombol escape, teman-teman. Bagian back end selesai, bagian front end selesai, maka ulangi lagi 60 kali dalam 1 detik untuk while-nya ini. Seperti itu. Dia akan terus berjalan, teman-teman. Sebenarnya yang menjalankan 60 kali ini lebih tepatnya di bagian sini, teman-teman. Kalau untuk tentang frame time dan lain sebagainya itu nanti akan bergantung dengan kecepatan prosesor teman-teman sendiri. Nah, jika saya klik escape, maka while ini akan false dan akan lanjut ke baris kode unload, bagian unload sound ini. Apa fungsinya? Ini untuk menghapus atau menyelesaikan musik dan sound effect yang ada di RAM, teman-teman. Jadi tidak akan ada yang namanya memori bocor. Jadi akan ada di C++ ini jika teman-teman kurang teliti dalam menulis kode, maka saat suatu aplikasi itu ditutup, tapi penggunaan memorinya masih digunakan atau masih ada, padahal aplikasinya sudah ditutup, teman-teman. Lalu jika sudah selesai semua, maka klik tinggal close window dan return no. Nah, itu teman-teman penjelasan saya tentang pembuatan game yang sangat panjang ini dan ya cukup kompleks karena saya tidak menggunakan game engine pada umumnya. Saat ini game engine yang dapat berjalan menggunakan C++ itu ada di Real Engine. Nah, jadi saya menggunakan Railip ini agar kita belajar C++ mulai dari nol, benar-benar dari nol. Jika ada menggunakan game engine yang sudah jadi, kita cukup melakukan drag and drop aja, teman-teman. Script C++-nya itu hanya sekedar untuk memicu suatu keadaan. Ya, mungkin itu aja dari saya, teman-teman. Thank you untuk yang sudah nonton. Jika ada salah kata, mohon maaf. Nanti di bawah akan saya, di deskripsi video ini nanti akan saya berikan link GitHub repository untuk game ini, teman-teman. Itu saja dari saya. Thank you, teman-teman. Bye-bye.